Hai sahabat suara filsafat, selamat datang kembali di ruang kita yang selalu mengajak kita melihat kebenaran hidup yang tersembunyi. Di dunia yang kadang terasa keras, kita seringkali bertemu orang yang dengan tulus memberikan kebaikan, namun justru disakiti karena itu. Hari ini, mari kita bahas, mengapa orang yang terlalu baik justru sering disakiti. 1. Apa artinya, orang yang terlalu baik? Orang yang terlalu baik bukanlah orang lemah atau tidak cerdas. Mereka memiliki empati yang dalam, mampu merasakan kesusahan orang lain seperti milik mereka sendiri. Mereka selalu siap membantu, membuat orang lain merasa baik, dan menjaga kedamaian dalam setiap hubungan. Mereka yang akan memberikan tempat duduk kepada orang tua di kereta penuh, bekerja lembur untuk membantu kolega, atau memaafkan meskipun punya hak untuk marah. Namun sifat mulia ini justru membuat mereka menjadi target bagi orang yang tidak bertanggung jawab atau ingin menyakiti. 2. Mengapa orang yang terlalu baik sering disakiti? Di rumah, kantor, atau dalam persahabatan, orang yang terlalu baik seringkali sulit mengatakan tidak. Mereka takut menyakiti perasaan orang lain atau merusak hubungan. Mereka terus membantu teman yang selalu meminjam uang tanpa mengembalikan, menerima tugas tambahan meskipun sudah terbebani. Tanpa batasan jelas, orang lain melihat bantuan mereka sebagai kewajiban, bukan anugerah. Ketika mereka tidak bisa membantu lagi, malah dianggap berubah atau tidak peduli. Memaafkan adalah sifat besar yang membebaskan dari rasa dendam. Namun jika dilakukan tanpa syarat dan tanpa perubahan dari pelaku, bisa membuat mereka disakiti berulang. Mereka memaafkan pasangan yang sering menyakitkan hati dengan alasan dia sedang sulit, atau teman yang membicarakan mereka di belakang karena dia tidak tahu. Pelaku merasa tidak perlu berubah karena tahu akan selalu diterima kembali. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan, mereka seringkali melupakan diri sendiri. Mereka mengorbankan waktu istirahat untuk membantu orang lain, membeli hadiah meskipun kekurangan uang, dan menyembunyikan rasa sakit karena takut membuat orang lain tidak nyaman. Mereka seperti lilin yang menyala untuk menerangi orang lain, tapi sendiri perlahan terbakar habis hingga merasa lelah fisik dan emosional. Mereka cenderung melihat sisi baik dalam setiap orang dan mempercayai bahwa semua orang punya niat baik. Sikap ini membuat mereka rentan terhadap orang yang mengambil keuntungan. Mereka bisa diperdaya oleh yang mengaku kesusahan untuk mendapatkan uang, dipermainkan oleh kolega yang menyalahgunakan kepercayaan, atau tinggal dalam hubungan tidak sehat karena terus berharap pasangan akan berubah. Di dunia yang seringkali menganggap kekuasaan sebagai keberhasilan, kebaikan salah dipahami sebagai kelemahan. Orang agresif atau egois melihat mereka sebagai sasaran mudah untuk dikendalikan. Mereka menganggap orang baik tidak akan membela diri, lalu menggunakan kebaikan itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan dampaknya. 3. Bagaimana menjadi orang baik tanpa harus disakiti? Menjadi orang baik bukan kesalahan, dunia membutuhkan lebih banyak orang baik seperti itu. Namun kebaikan perlu disertai dengan kebijaksanaan untuk melindungi diri sendiri. Menetapkan batasan bukan berarti egois. Ini berarti menghargai diri sendiri cukup untuk tahu kapan bisa membantu dan kapan perlu menjaga kesehatan. Pelajari mengatakan tidak dengan sopan namun tegas. Contohnya, saya ingin membantu, tapi saat ini fokus pada pekerjaan saya agar tidak memberikan hasil yang tidak maksimal. Tentukan batasan yang jelas dan komunikasikan dengan terbuka. Jangan takut menjaga jarak dari orang yang terus melanggar batasanmu. Memaafkan adalah untuk diri sendiri agar bebas dari rasa sakit. Namun tidak berarti harus melupakan atau membiarkan diri disakiti lagi. Berikan kesempatan untuk berubah, tapi jangan tanpa batas. Perhatikan apakah mereka benar-benar menyesal dan berusaha mengubah perilaku. Jika tidak, kamu punya hak untuk menjaga jarak atau mengakhiri hubungan. Memaafkan tidak berarti harus kembali ke situasi yang menyakitkan. Mengutamakan diri sendiri bukanlah salah. Kamu tidak bisa membantu orang lain dengan baik jika sendiri dalam kondisi tidak baik, seperti maskapai penerbangan yang menyuruh memasang masker untuk diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Luangkan waktu untuk istirahat, hobi, atau hanya merenung. Jangan merasa bersalah ketika perlu menjaga kesehatan fisik dan mentalmu. Kamu juga layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Tetaplah melihat sisi baik dalam setiap orang, itu adalah sifat mulia yang membuat dunia lebih baik. Namun jangan abaikan rasa hati nurani yang mengatakan sesuatu tidak benar. Berikan kepercayaan secara bertahap, jangan segera membuka diri sepenuhnya kepada orang baru. Perhatikan tanda bahaya dalam perilaku orang lain, seperti yang selalu meminta bantuan tapi tidak pernah membantu atau sering berbicara buruk tentang orang lain. Jangan ragu mencari nasihat dari orang yang kamu percayai jika merasa ragu. Kebaikan adalah kekuatan besar, bukan kelemahan.
Orang baik punya kekuatan untuk melihat kebaikan dalam situasi sulit, memberikan harapan kepada yang putus asa, dan membuat dunia lebih hangat. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil hati hanya karena kamu baik. Menjadi baik membutuhkan keberanian besar untuk tetap baik meskipun dunia seringkali menunjukkan sisi yang tidak baik. Temukan komunitas yang menghargai kebaikan dan bisa memberikan dukungan. 4. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang melindungi diri sendiri. Sahabat Suara Filsafat, menjadi orang baik adalah hal terindah yang bisa kamu lakukan. Kebaikanmu bisa menyentuh hati orang lain dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Namun ingat, kebaikanmu tidak boleh menjadi alasan bagi orang lain untuk menyakitimu. Orang yang benar-benar baik bukan yang selalu menyerah atau mengorbankan diri tanpa batas. Mereka mampu mencintai orang lain sekaligus mencintai diri sendiri, membantu orang lain sekaligus menjaga kebahagiaan sendiri, memaafkan sekaligus tidak membiarkan diri disakiti berulang. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, tapi jadilah orang baik yang cerdas, kuat, dan mampu melindungi diri sendiri. Karena ketika kamu menjaga kebaikanmu dengan benar, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri, tapi juga menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana menjadi orang baik yang bahagia dan sejahtera. Sahabat Suara Filsafat, kebaikanmu adalah anugerah berharga. Jangan biarkan orang lain menyalahgunakan atau merusaknya. Pelihara dengan hati-hati, lindungi diri dengan bijaksana, dan biarkan kebaikanmu menjadi penerangan bagi orang lain tanpa harus membakar dirimu sendiri. Sekarang saya ingin kamu berbagi, apakah kamu pernah merasakan atau melihat orang lain yang terlalu baik disakiti? Apa yang kamu lakukan atau bisa lakukan untuk membantu mereka? Ceritakan di kolom komentar ya, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya. Jika pesan ini membuatmu lebih paham tentang menjadi orang baik dengan cara yang sehat, jangan lupa menyukai video ini, sahabat Suara Filsafat. Berlangganan channel Suara Filsafat dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan yang membantu kamu menjalani hidup lebih baik. Sahabat Suara Filsafat, ingatlah selalu, kebaikan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dan kekuatan terbaik adalah kebaikan yang melindungi dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah menjadi orang baik, tapi tetaplah kuat.